Kebanggaanku terhadap aksesoris hilang karena semuanya digade untuk melanjutkan hidupku. Terus orang bilang, kenapa abang enak? Ya karena aku buat hatiku indah. Hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Coba kita baca sama-sama Amsal 14 ayat 30. Pendek hari ini karena ada ibadah jam 9 lagi, nanti ada jam 11.30, 11:30. Gak usah pulang, masih Car Free Day. Ibadah aja seharian di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Iya tuh? Iya dong. Mau ngapain kita mau ke tempat lain? Lebih bagus di hadirat Tuhan. Keluh kesahmu bisa kau sampaikan dengan cara yang indah. Ayo kita baca Amsal 14 ayat 30. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi Tuhan butuh kita memiliki hati yang tenang. Karena hati yang tenang itu menyegarkan kita. Enggak buat panik. Kecuali pengumumannya udah ada baru panik. Tapi itu pun buat apa? Ketinggianmu 37.000 kaki. Jadi itu yang saya selalu bilang. Buat yang di bisnis duduknya biasa aja mukamu. Kadang duduk di bisnis ngelihat orang kayak biasa aja, meninggalnya sama-sama. Nggak ada yang bisnis selamat lebih dulu daripada yang ekonomi. Tapi bang, bisnis lebih enak nyampe duluan kalau naik pesawat. Siapa bilang? Yang nyampe duluan di pesawat itu ekonomi. Karena roda belakang dulu nyampe, bukan roda depan. Kalau pesawat roda depan duluan, nyunsep together. Jadi jangan sombong yang naik di bisnis, duduknya langsung lewat orang ongkang-ongkang kaki. Biasa aja, akuannya sama, cuman lu gelasan, kami botolan. Ribet amat. Ada orang naik bisnis kelas sombongnya darah Yesus. Tetap juga kalau ekonomi toiletnya cuman 1, bisnis ekonomi toilet 2, bisnis 1. Nah kalau di situ ada 12 orang, lu ngantri 12, kita ada gonta-ganti. Orang tisunya mereknya sama, Tesa. Jadi kita nggak usah ribet, miliki hati yang menyegarkan, hati yang tenang. Ngadepin apapun tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita aman dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu kayak kasih tahu, tsunami Selat Sunda yang terjadi, yang meninggalkan teman-teman Seventeen, meninggalkan A.A. Jimmy almarhum. Saya harusnya pengisi acaranya, bahkan saya MC acara tersebut. Tetapi Tuhan meluputkan Mongol. Saya jago berenang, pasti bisa selamat. Belum tentu orang Mongol MC-nya. Kejatuhan rigging juga tetap game over. Orang riggingnya besi, bukan dari styrofoam. Jadi ngadepin hidup tuh dengan hati yang tenang. Jaganya hati tuh dengan hati yang miliki hati yang tenang. Jadi menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tulang. Widih, tulang busuk, amputasi, cacat dirimu. Lebih bagus miliki hati yang tenang. Ngadepin hidup dengan indah. Gitu. Ada duit gak punya duit tinggal nikmati. Tapi bang aduh gua gak apa-apa, warteg masih buka pak, bisa setengah nasi. Saya sekarang juga begitu. Dulu mah taichan 25.000 udah dapat lontong. Teh botol lagi. Bukan gembel sih, lagi berhemat karena gak ada duitnya. Saya kalau pelayanan orang bilang, wih gila ya Ngol, lu pelayanan gereja ibadah 3 kali pasti dapat nih 20 juta. Siapa bilang? Hamba Tuhan dibayar 20 juta, persembahan kasih Anda aja masih 5.000. Tapi sekali doa Tuhan berkati hidupku, diberkati lupa mengembalikan. Oh tapi kan itu bang, Taurat Musa bang. Kan
Taurat digenapi. Jadi udah gak harus ngasih perpuluhan. Taurat memang digenapi, tapi tidak ditiadakan hukumnya. Hukumnya masih berlaku. Kalau ditiadakan berarti kita boleh bunuh-bunuhan. Karena hukumnya berubah jadi hukum kasih. Tetapi tetap hukumnya tetap berlaku. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hukum membangun rumah, hukum menanam ada di Alkitab. Tapi bang sekarang kita enak nanam, gak usah pakai tanah, pakai polybag. Ya sudah tanamlah pakai polybag. Mau nanam apa bang bagus? Ya nanam apa terserah lu bisa apa. Cabai juga lagi mahal tapi sekarang udah murah. Brokoli katanya gak boleh dimakan sama wortel. Bisa kena sakit kanker. Jadi kalau mau makan brokoli harus masing-masing. Brokoli dulu baru wortel. Ntar dalam perut mereka berdua kode-kodean, lu sana gua sini. Nah itu namanya PA kalau orang Jakarta bilang. Baru hati yang apa yang Tuhan inginkan? Amsal 16 ayat 21. Amsal 16 ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi Tuhan ingin kita punya hati yang bijak. Bijak dalam apa? Dalam hal apapun. Kita pengen beli sepatu, worth it gak untuk kita? Kita pengen beli baju, aman gak untuk kita? Masih ada gak buat bayar sekolah anak? Bijak dalam hal apapun. Gak serampangan keluar negeri. Temen Mongol berangkat ke Cina ikut tur goes to Asia. Berangkat mereka ke Beijing, pulang. Ya ampun Tuhan Yesus, di dalam koper ada 10 gelang giok. Gue bilang gelangnya buat apaan? Oleh-oleh ngol. Saudara lu berapa? 2. Lah gelang 10 buat siapa? Buat temen. Nah temen lu ntar dia pergi ke luar negeri, inget gak beliin hal yang sama? Orang dia juga cuma beliin gantungan kunci. Gak worth it lu kasih gelang giok 12 juta. Dengan gantungan kunci $1 di Singapura. Beli di Bugis Junction. Mongol banget tuh saya sumpah demi Tuhan. Kalau ke luar negeri beri oleh-oleh udah paling bener gantungan kunci. Karena gambar di wilayahnya Singapura, I love Singapura, gambar ini. Kamu ngapain? Mau beli baju di Mangga 2 udah ada, I love SG. Ada di Mangga 2. Gantungan kunci nggak kena bea cukai. Itu. Jadi kita harus bijak dalam hal hidup. Milih tontonan pun bijak dibutuhkan. Menonton horor, silakan nonton, nggak ada larangan. Tapi kalau saya nggak suka nonton horor. Kenapa lu gak mau film horor? Udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin. Tapi bang, lu gimana supaya nonton horor gak berasa horor? Pakai headset lu. Dengerin lagu apa aja sambil nonton, gak berasa serem itu pak. Tapi kalau film bule, kalau film Indonesia lu pakai headset, lu gak ngerti apa yang dia omongin. Jadi bijak hati memilih apapun, termasuk bijak dalam hal apa. Apapun berita yang Anda dengar, jangan gampang dipercaya. Cek motivasinya dulu. Buat apa nih berita muncul? Saya muncul berita pindah agama, jangan dipercaya. Cobalah Anda sekali jalan-jalan di Senen ada babi panggang taro. Kalau ada di situ Mongol berarti belum pindah agama. Masih ngantem babi dia. Orang kita kan hanya belajar, hanya baca. Tapi kan bukan berarti saya mengimani. Dari tahun 97 saya mengimani Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup Mongol. Gak mungkin ku jual cuman karena perkara sepele. Dalam dunia entertain saya udah pernah ditawarin BM Set 4. Untuk kalau Mongol pindah, saya bilang percuma. Mau dibeliin Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce sekalipun, orang saya bawa sepeda aja nggak bisa dikasih mobil. Nggak mempan kalau ngajak Mongol dalam hal tersebut. Terakhir, hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Amsal 14 ayat 33.
Amsal 14 ayat 33. Ayo kita baca sama-sama. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Jadi kita harus memiliki hati yang berpengertian. Karena kalau kita punya hati yang berpengertian, kita bisa memilah apapun dalam hidup. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang tidak baik. Bahkan dalam pergaulan kalau kita memiliki hati yang berpengertian, kita bisa tahu teman ini baik enggak untuk jadi teman kita. Itu saya lakukan dalam hidup. Sekarang saya membatasi pertemanan, saya ngikutin Tuhan Yesus. 3 cukup, lebih dekat. Banyakan, boleh bayangkan 12 tiap hari sama-sama. Perkara dicium habis Tuhan Yesus. Jadi sekarang Anda lihat temen lu nyium kiri kanan, jangan dipercaya. Yudas aja cium Tuhan. Ditangkap Tuhan Yesus. Berarti sebenarnya Yudas merangkap murid dan cepu. Kayaknya Yudas disetting untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Karena kalau enggak kan enggak mungkin. Ngapain dia mau iri hati orang, mereka tugasnya beda-beda. Gitu. Jadi kalau ada teman, bro apa kabar? Jangan dipercaya. Hai setan, keluar dari otak. Saya begitu sekarang. Ada orang bilang Mongol begini-begini. Mongol memang enggak. Saya bilang selalu ini semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kemampuan Mongol. Bapak Ibu, masuk dunia entertain tidak segampang yang Anda bayangkan. Butuh uang yang banyak, butuh koneksi yang banyak, butuh muka yang cakep dan cantik. Enggak ada itu, enggak nyampe. Anda akan terpilih dari 100 pemeran utama 2 yang jelek. 2 ini buat yang jatuh dari pohon, ditabrak jadi embok, lari kiri lari kanan, bawa kain. Jadinya itu tugasnya. Jadi sama kayak Mongol. Saya jadi kuntilanak gitu. Saya bingung, kuntilanak Tuhan pakai stuntman kan Pak? Enggak, disuruh sendiri naik di atas pohon. Sofia Lacuba ada stuntman-nya, kita disediain naik atas pohon. Anda nonton di Komik 8 ke saya jatuh bener nggak pakai stuntman. Habis jatuh istirahat setengah jam, pijit, taruh bal pirik, tempel koyo. Oke Ngol, udah aman, tek lagi ya Ngol. Jalannya aduh masih panas sih, ya. Karena udah teken kontrak. Kalau nggak saya harus membayar 10 kali lipat dari honor yang diterima. Untuk main sinetron saya cuman manggilin bro, ditabrak mobil, pulang, udah nggak ada lagi lanjutannya. Saya sampai, jadi gua habis bang, abang udah ditabrak. Berharap maksudnya 5 hari lagi itu baru ditabrak, kenapa gua datang langsung ditabrak? Itulah sinetron ganteng-ganteng serigala. Karena saya pingin lama bareng Aliando biar ada foto, iya kan? Ya nggak bisa, merekanya di sana, saya mah di sini. Nge-MC di acara di Pancoran. Melanie Ricardo di ruangan. Mulan di ruangan. Saya nggak dapat ruangan. Mau marah dosa. LO-nya soalnya lihat mukanya. Acara di Kalimantan, di Balikpapan juga begitu. Route manager bareng dari Jakarta, nyampe di Balikpapan, didatengin IO-nya, selamat datang Pak, ayo langsung. Gua bingung kenapa bukan gue yang dibawa ya. Ini kenapa manajer gue yang berangkat. Datang bapaknya, Mas nanti kalau kopernya udah nyampe, mobilnya di luar ya Mas. Gue dalam hati dia nggak tahu yang artis sebenarnya gue, bukan yang kesana, yang sana itu bukan. Gue mau teriak Pak bukan, ya udah keluar lagi. Terus gue WA, lu udah di mana? Gue udah di jalan nih sama mobil Alphard. Lah gue sama Avanza. Gue masih inget banget di Balikpapan dia dapat apa namanya Junior Suite.
Gua. Yang dipan sama tembok sebatas lutut. Bayangkan panitianya dia bingung yang artis itu sebenarnya yang mana. Sama Rio Dewanto sama Titi Syuman yang sekarang jadi Titi Rajo Bintang, kita syuting di Sibolga. Pakai 4Rider berangkat ke lokasi syuting. Nyampe lokasi syuting Rio Dewanto pas buka pintu mobil. Rio foto. Titi, Rio foto, Titi foto. Mbak Titi foto dulu. Ya ampun Tuhan Yesus, ini hari Minggu di gereja saya nggak bohong Pak. Mongol turun nggak ada yang dateng. Tahu-tahu ada yang dateng. Lai, kau tolong turunkan koper-kopernya ya. Gak, deh Tuhan, kenapa gua yang disuruh turunin koper? Lah gua pemeran utama 3 di film ini. Kenapa gua diturunin koper? Jadi beban saya tuh di dunia entertain kalau pengen ngamuk udah lama Pak. Supaya dianggap artis di Sibolga saya pakai emas aksesoris banyak di jari. Jalan-jalan ke pasar kita pengen lihat pasar Sibolga. Ada opung-opung. Gak usah sombong galaka. Itu yang kau pakai perak. Perak. Kok perak sih Bu? Ini mah emas. Itu buat kami Batak perak itu. Kok perak? Emas buat kami lah. 23 karat itu 20. Oh jadi emas 23. Kalau 20 begini itu perak. Ya udahlah buka. Jadi serba salah muka Mongol Pak. Serius. Jadi sekarang aja orang minta foto. Saya di Manado butuh 5 tahun Pak. Baru ada yang minta foto. Saya ke Kalimantan, ke Medan bareng Ceribel. Saya lebih banyak yang minta foto. Ke Manado Pak. Nyampe di bandara nggak ada yang nyambut Pak. Saya sampai stres koper udah lewat gua. Nggak nunggu siapa tahu ada yang foto. So 3 kali dia ke sana nih cover. Mongol nggak ambil. Berharap semua ngumpul ada yang foto. Nggak ada. Ada ibu-ibu. Dia bilang dia artis. Artis apa? Dia pelawak stand up comedy. Ibu jangan. Kenapa bisa? Bisa itu kenapa jelek? Gue mau marah. Pulang Jakarta, saya ke Papi Mongol, Papi Gilbert. Papi tahu kita pulang Manado. Ada orang yang minta foto. Ini Papi Rohani harusnya menguatkan iman, memotivasi. Dia ngomong begini. Ya Tuhan Mongol. Yesus aja di kampungnya tidak dikenal apalagi ngana. Ya Tuhan. Jadi boleh jujur Pak butuh 5 tahun. Sudah jadi artis nih paling terakhir. Udah jadi artis nih Pak. Saya ke Medan, di Jakarta, di Surabaya mau jalan-jalan di TP, di Pakuwon, di mana. Ada yang mau minta foto, sopan. Mas Mongol boleh nggak izin foto dah. Di Manado beda. Kita lewat, ibunya di sini. Dia manggil, Ngol, bafoto kuak. Bukan dia yang dateng, kita yang suruh dateng. Kan gila nih orang. Yang butuh sebenarnya siapa sih? Kenapa bukan ibu yang dateng? Ngol, boleh mau bafoto? Ininya ada di mana? Sini kuak. Kenapa? Mau bafoto. Mongol bilang, situ yang mau bafoto kamari. Bukannya dia dateng, dia teriak dari jauh. Bisa le sombong. Artinya jelek sombong. Ini sebenarnya yang salah siapa dalam hal ini? Tapi mujur Mongol punya hati yang bersih, hati yang tulus. Kalau enggak udah lama udah gak ribut tingkat akhirat. Aduh. Belum lagi kadang-kadang yang foto oma-oma. Lupa timer di setting. Ya Tuhan Yesus. Mongol pernah foto paling lama tuh 20. Jadi
20. Mongol langsung bilang, sini Mongol, sini Oma, Mongol setting dulu. Jangan foto yang kita. 19, 18, 17. Oh Tuhan mau marah dosa. Oma-oma lagi. Itu dia salah berdoa habis kita. Jadi Mongol langsung kadang-kadang itu pengalaman jadi seorang seniman. Tetapi sampai hari ini saya sebisa mungkin menghindari yang namanya menjadi batu sandungan. Banyak orang menganggap Mongol terlalu show off dalam setiap show. Tapi itu saya boleh kasih tahu itu adalah ciri khas Mongol. Hanya ciri khas. Kebenarannya tetap ke Tuhan dan pegadaian. Ya. Jangan kau anggap semua yang kupakai ini emas berlian. Tenang sayang, sirkon kena lampu sorot kalah mengkilatnya sama berlian. Jadi kalau nanti ngol cincinnya boleh pakai tapi jangan digade, pasti nggak diterima. Jangan sampai dipanggil nama. Terus pegadaian kadang-kadang juga nggak bisik kan, kenceng banget suaranya. Pak ternyata bukan emas, nunduk kita pulang. Duh malu banget nih. Iya dah. Jadi sudah santai aja ngadepin hidup, nggak usah khawatir. Jaga hati kita baik-baik. Jangan izinkan cuman karena masalah sepele hati kita menjadi rapuh. Jangan izinkan iri hati ada dalam hidup kita. Nikmatilah hidup, milikilah Kristus, hidup bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan melewati hari-hari kita dengan indah. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi di ibadah jam 9 pagi. Shalom.